A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi diberikan kemudahan oleh Allah untuk datang ke masjid, salat berjamaah subuh dan duduk di majelis ilmu. Maka semoga amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik, sehingga kita dapat memetik kebaikan daripada ibadah ini di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kajian kita pagi hari ini akan membahas 8 wasiat Allah Subhanahu wa taala. Tema ini saya ambil dari surah Al-Baqarah ayat 83. Bagi Bapak Ibu yang pegang Al-Qur'an, boleh dibuka surah Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israil dengan Bani Israil. La ta'buduna illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Wadzil qurba, dan berbuat ihsan kepada kerabat. Wal yatama, dan berbuat ihsan kepada anak-anak yatim. Wal masakini, dan berbuat ihsan kepada orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan berkatalah yang baik kepada semua manusia, baik kepada orang beriman maupun yang tidak beriman, baik kepada kawan maupun kepada lawan. Wa qulu linnasi husna, berucaplah yang baik. Kemudian yang ketujuh, wa aqimus shalah, sungguh-sungguh mendirikan ibadah salat. Wa atuz zakah, dan menunaikan zakat. Tsumma tawallaitum, kemudian kalian banyak yang berpaling dari perjanjian atau wasiat-wasiat itu. Illa qalilan minkum,
kecuali sedikit di antara kalian yang melaksanakan wasiat tersebut. Wa antum mu'ridun, dan kalian banyak yang menentang wasiat-wasiat tersebut. Jamaah rahimakumullah, ayat ini menjelaskan 8 perjanjian atau 8 wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Pada awalnya memang ayat ini ditujukan kepada Bani Israel, tapi pesan-pesan ayat ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib dilakukan oleh semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan bahwa cek harus diginikan dulu. Ulama mengatakan bahwa 8 wasiat ini merupakan pokok-pokok syariat Allah Subhanahu wa taala yang ada dari dulu sampai sekarang. Artinya, kalau kita ingin mengukur kualitas agama kita baik atau tidak, maka boleh kita evaluasi dengan 8 wasiat ini. Apabila 8 wasiat ini kita lakukan dengan baik, itu tanda kualitas agama kita bagus. Tapi apabila salah satu dari 8 wasiat ini tidak kita laksanakan dengan baik, berarti itu tanda kualitas keagamaan kita bermasalah. Maka apabila kita sadar bahwa 8 wasiat ini langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bersungguh-sungguh melakukannya. Saking pentingnya wasiat ini Bapak Ibu, sampai-sampai Allah menggunakan istilah perjanjian. Saking pentingnya wasiat ini, sampai-sampai Allah menggunakan apa? Istilah perjanjian. Baik. Apa yang pertama? La ta'buduna illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Artinya tidak beribadah, tidak mengabdi, tidak melakukan penyembahan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat ini memang wajib untuk kita tempatkan sebagai wasiat nomor 1, karena memang adanya kita di dunia ini karena diadakan oleh Allah. Kita dapat rezeki karena diberi oleh Allah. Kita selamat karena ditolong oleh Allah. Kita bisa bernafas karena oksigen dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini tujuan utamanya adalah untuk mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ikrarkan, sebagaimana yang kita ikrarkan ketika kita sholat, yaitu ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Minimal kita ikrar bahwa ibadah hanya untuk Allah, minimal kita ikrarnya 17 kali dalam sehari semalam. Apabila kita melakukan suatu ibadah tapi tidak murni untuk Allah, ada keinginan atau ada perasaan untuk beribadah karena orang lain atau karena urusan dunia, maka ibadah tersebut tentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan secara tidak langsung kita sudah mendustakan ikrar kita yang kita ucapkan di dalam sholat. Contoh ya, yang sekarang sedang viral ya. Jadi begini Bapak Ibu, ada orang berkata begini, kalau kamu pengen sesuatu dari urusan dunia ini, sudah
Sholawatin aja begitu. Pernah enggak dengar panjenengan ini? Hah? Pernah dengar enggak? Pernah. Abah Samsuri pernah? Pernah ya. Jadi kalau kamu pengen sesuatu dari urusan dunia ini, sudah sholawatin aja. Kalau panjenengan lihat mobil Lamborghini begitu, ya sudah sholawatin aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang susah tuh kalau lihat perempuan cantik, sholawatin aja. Maka sholawat itu amal apa? Amal dunia apa amal akhirat? Amal akhirat. Kalau kita baca sholawat hanya untuk urusan dunia, terlalu kecil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, janganlah wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan tukar ayat-ayatku, syariatku dengan harga yang sedikit, yaitu dunia. Kalau kita baca sholawat hanya untuk urusan dunia, terlalu kecil Bapak Ibu. Dunia dibandingkan akhir ini terlalu kecil. Ngoten. Salawat itu amal akhirat. Sudahlah, kalau kita melakukan amal akhirat, sudah kita niatkan untuk akhirat, dan nanti kita akan petik pahalanya di akhirat. Itulah yang disebut dengan la ta'buduna illallah. Tidak boleh melakukan pengabdian, tidak boleh melakukan ibadah kecuali hanya untuk Allah dan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu wasiat yang pertama. Kemudian wasiat yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Coba perhatikan, setelah Allah menyebutkan perintah untuk beribadah kepada Allah, yaitu tauhid, kemudian langsung disusul perintah untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Setelah Allah sebutkan haknya, kemudian yang kedua Allah sebutkan hak kedua orang tua. Allah tidak sebutkan haknya Nabi, Allah tidak sebutkan haknya ustadz, Allah tidak sebutkan haknya orang, haknya kiai, haknya guru. Allah tidak sebutkan haknya teman. Yang Allah sebutkan setelah haknya Allah siapa? Hak kedua orang tua. Karena kita ada di dunia ini sebab perantara orang tua, Bapak Ibu. Kita tidak seperti Nabi Adam yang lahir tanpa bapak, yang ada di dunia ini tanpa bapak dan tanpa ibu. Langsung Allah ciptakan dengan tanah. Allah ciptakan dengan tanah. Kita juga tidak seperti Nabi Isa alaihissalam yang lahir tanpa bapak. Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita ke dunia ini melalui perantara orang tua. Tidak hanya melalui perantara orang tua. Orang tua untuk melahirkan kita, untuk membesarkan kita, itu susahnya luar biasa. Sampai-sampai kesusahan yang diabadikan oleh Allah dalam Quran adalah kesusahan orang tua. Bukan kesusahan Nabi berdakwah, bukan kesusahan para rasul dalam berdakwah, tidak. Yang diabadikan oleh Allah dalam Quran, satu-satunya kesusahan manusia adalah kesusahan orang tua. Sebagaimana firman Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi, kami wasiatkan kepada manusia biwalidayhi untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya mengandung dia wahnan ala wahnin, susah di atas susah. Coba bayangkan, Al-Quran sebut wahnan ala wahnin, susah di atas susah. Jadi kalau ada orang paling susah di dunia ini, ya, dari urusan dunianya mungkin dia paling susah, maka wanita yang mengandung kesusahannya di atas itu, kata Allah. Wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya, menyusuinya, fi amaini, dalam waktu 2 tahun. Ya. Susah di atas susah.
Ngoten. Kadang ketika anak itu sakit, orang tuanya lebih sakit, ya toh? Ketika orang tuanya ingin tidur, tiba-tiba di malam hari anaknya menangis. Akhirnya orang tua itu bangun, Bapak Ibu. Kemudian ketika sudah bangun, anaknya dielus-elus supaya dia tidak menangis. Setelah anaknya tidur, orang tuanya pun juga ingin tidur, dapat 5 menit tidur, anaknya menangis lagi, dia bangun. Jadi kalau ada anak sakit, maka orang tua lebih sakit. Jemaah rahimakumullah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat ihsan terhadap orang tua. Kok putus-putus? Gini. Coba diganti yang lain, Pak. Maka tidak ada kesusahan yang dialami oleh manusia melebihi kesusahan yang dialami oleh kedua orang tua, terutama ibu kita, sampai-sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, sampai kapanpun dan seperti apapun perbuatan baik kita kepada ibu kita tidak akan bisa membalas bagaimana susahnya orang tua merawat kita. Kalau ayah masih bisa, Pak, membalas kebaikan ayah, ya, membalas jasa ayah, dan sudah dianggap total kita membalas jasanya, itu bisa. Dalam hadis dikatakan, caranya bagaimana? Apabila orang tua kita menjadi tawanan atau menjadi budak, lalu kita bebaskan orang tua kita beli orang tua kita kepada tuannya, lalu kita bebaskan, itu baru bisa membalas jasa ayah kita. Kalau ibu tidak bisa. Sampai ada sahabat Nabi, ya, dia pernah ditanya oleh seseorang. Orang itu berasal dari Yaman. Dia dari Yaman membawa ibunya ke kota Mekah, digendong, karena dulu kan tidak ada kendaraan seperti mobil, ya. Mungkin dia orang miskin sehingga dia tidak punya unta untuk melakukan perjalanan jauh, digendong ibunya. Dapat mungkin 1 kilo dia istirahat, dapat 1 kilo istirahat sampai tiba di kota Makkah. Ketika musim haji, ibunya diajak melaksanakan ibadah haji. Saat melaksanakan ibadah haji, seluruh rangkaian ibadah haji itu, ya, maka ibu tersebut digendong oleh anaknya. Ketika tawaf digendong oleh anaknya, ya, 7 kali putaran itu digendong oleh anaknya. Ketika sa'i digendong oleh anaknya. Jemaah rahimakumullah. Kemudian setelah selesai pelaksanaan ibadah haji, laki-laki itu bertanya kepada Abdullah bin Umar. Kata dia, "Wahai Ibnu Umar, apakah yang saya lakukan ini sudah bisa membalas kebaikan ibu saya?" Kata Abdullah bin Umar, "Tidak. 1 teriakan dari ibumu saat melahirkan kamu belum cukup engkau balas dengan ini." Itu saking tidak adanya perbuatan ihsan kita kepada orang tua yang dapat membalas jasa-jasa orang tua, terutama ibu kita. Maka jemaah rahimakumullah, Al-Quran sangat mengistimewakan orang tua. Allah sangat meninggikan kedudukan orang tua, ya. Kalau kita baca Quran, kalau kita ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli haji, ahli umroh, ahli yang lain, tapi kita tidak mengistimewakan orang tua, tidak ada guna amal itu, tidak ada guna. Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Thalathatun la yanfa'u ma'ahunna amalun."
ada 3 perkara. Apabila kita melakukan salah satu dari 3 perkara ini, maka amal kita tidak ada gunanya. Yang pertama adalah asyirku billah, syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa uququl walidain, tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, al-firaru minaz zahfi, lari dari peperangan melawan orang-orang kafir. Salah satu dari 3 perkara ini Bapak Ibu kita lakukan, maka amal kita tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Sebab orang tua itu orang yang tidak pernah dengki kepada kita, orang yang tidak pernah dendam kepada kita, orang yang tidak pernah usil kepada kita, orang yang tulus mendoakan kita, orang yang tulus berjuang untuk membesarkan dan mendidik kita. Walaupun kita anak dalam tanda kutip kita bukan anak yang baik, anak yang nakal, anak yang selalu membuat orang tua sakit hati. Mungkin ketika kita kecil kita dibawa kondangan, tiba-tiba kita pecahkan piring tetangga, atau kita pecahkan piring orang yang punya acara itu. Orang tua malu, tapi kita tetap disayang oleh orang tua. Tidak ada sedikit pun niat dari orang tua untuk menitipkan kita ke panti asuhan, tidak ada. Tapi ada anak karena merasa ekonominya tidak mampu, karena dia merasa tingkah laku orang tuanya selalu ribut dengan menantunya, maka si anak itu dengan apa Pak ya? Bukan terpaksa itu. Dia menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Ya, dititipkan yang sedang viral sekarang kan? Ya. Kalau kita menjauhkan orang tua dari rumah kita, berarti kita sedang menjauhkan ridho Allah dari kehidupan kita. Sebab bulan kemarin kita bahas ridho Allah itu salah satunya terdapat pada ridho orang tua. Kalau kita berusaha untuk jauh dari orang tua, berarti kita sudah menjauhkan ridho Allah dari kehidupan kita. Maka jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk buat ihsan kepada orang tua. Sampai-sampai Allah membuat wasiat khusus untuk hal ini Bapak Ibu. Ada wasiat khususnya. Kalau sholat tidak ada wasiat khusus, zakat tidak ada, kemudian berbuat baik kepada kerabat tidak ada. Yang ada wasiat secara khusus adalah hanya berbuat ihsan terhadap orang tua. Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada semua manusia untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Nah, sekarang apa itu ihsan? Ihsan kalau hubungannya dengan Allah adalah beribadah seakan-akan melihat Allah, seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud seakan-akan melihat Allah itu, kalau panjenengan saat sholat imam baca ayat-ayat tentang alam, misalnya panjenengan dengar imam itu baca ayat tentang gunung, baca ayat tentang langit, maka yang panjenengan bayangkan itu adalah bagaimana kehebatan Allah. Ngoten. Kalau imam itu baca ayat-ayat tentang neraka, bagaimana pedihnya azab neraka, bagaimana dahsyatnya siksa neraka, maka yang panjenengan bayangkan adalah seakan-akan panjenengan melihat neraka, seakan-akan panjenengan melihat orang yang sedang ada di dalam api tersebut. Kalau imam baca ayat tentang surga, maka panjenengan membayangkan betapa nikmatnya surga. Itulah yang disebut dengan ibadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala.
Pernah ndak panjenengan seperti itu? Pernah. Ketika sholat imam baca ayat tentang neraka, panjenengan bayangkan api itu. Ulama salaf, Bapak Ibu ya, ulama salaf, bagaimana tadabbur mereka terhadap Quran itu luar biasa. Jadi ulama salaf, kalau mereka sholat jadi makmum, lalu imamnya baca ayat-ayat tentang surga, dan yang dibaca itu adalah kenikmatan surga, ada buah anggur, ada buah kurma yang sangat lezat, ada buah pisang dan buah-buah yang lainnya, yang kenikmatannya setiap saat itu bertambah dan bertambah. Saking tadabburnya dia dalam sholat, sampai-sampai dia menggerakkan mulutnya seperti orang makan. Begini. Pernah enggak panjenengan begitu? Abah Mahrus pernah saat sholat, karena imamnya baca ayat tentang surga. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Pernah? Ibu-ibu pernah enggak? Enggak paham artinya ya. Itulah yang disebut dengan ibadah seakan-akan melihat Allah. Kemudian kalau kita tidak bisa yang pertama ini, tingkatan yang kedua seakan-akan dilihat oleh Allah. Ini ihsan, konteksnya hubungan kita dengan Allah. Kalau ihsan konteksnya hubungan kita dengan sesama manusia, ihsan itu adalah berbuat baik kepada orang yang jahat atau berbuat lebih baik kepada orang yang baik. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik, itu bukan ihsan, itu namanya adil, seimbang. Yang dimaksud ihsan itu berbuat lebih baik kepada orang yang baik. Saya contohkan begini ya. Panjenengan mengambil lebih sedikit daripada apa yang harus panjenengan ambil, itu namanya ihsan. Atau memberi lebih banyak dari apa yang harus panjenengan beri. Nah, contoh, misalnya saya pinjam uang ke Pak Agus, saya pinjam uang 1 juta. Kalau Pak Agus ingin dapat ihsan, seharusnya Pak Agus dapat uang dari saya, pembayarannya berapa? 1 juta. Tapi Pak Agus ingin dapat ihsan, Pak Agus bilang, sudahlah Ustadz, bayar 100 aja, itu ihsan tingkat tinggi itu. Ya, 1 juta minta dibayar 100. Nah, sebaliknya kalau saya ingin dapat ihsan, maka saya tidak hanya bayar 1 juta, saya lebihkan 1.500.000. 500-nya sebagai tanda terima kasih. Itu namanya ihsan. Apakah ini boleh Ustaz untuk di bank-bank itu? Kalau di bank itu memang ada perjanjian sebelumnya. Kalau kamu pinjam uang 1 juta, kamu nanti harus kembalikan 2 juta. Itu ada perjanjian. Maka karena akad seperti itulah kemudian terjadi riba. Tapi kalau tidak ada akad, ya, Pak Agus saya pinjam uang 1 juta, Insya Allah bulan depan saya kembalikan. Nah, saya kembalikan 1 juta, terus saya tambahi 500 bonus sebagai tanda terima kasih. Itu yang disebut dengan ihsan. Dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan ihsan kita siapa? Orang tua. Jadi orang yang pertama paling berhak mendapatkan ihsan kita Bapak Ibu adalah orang tua. Jadi kalau kita ingin buat ihsan, itu prioritas pertama adalah orang tua. Jangan sampai kita ihsan kepada kerabat, ihsan kepada anak yatim, ihsan kepada orang miskin, tapi kita tidak ihsan kepada orang tua. Itu keliru cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mencontohkan ihsan terhadap orang tua dalam Quran surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah
Allah wajibkan kepadamu untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah engkau berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Apa contoh ihsannya? Pertama, ini contoh ihsan paling minimal kepada orang tua. Artinya jangan sampai kita tidak melakukan yang ini. Kalau kita tidak pernah melakukan yang ini, berarti kita tidak pernah buat ihsan kepada orang tua. Apa yang pertama? Tidak menyakiti hati orang tua. Itu paling minimal. Kalau kita tidak dapat membahagiakan orang tua, minimal kita tidak menyakiti hati orang tua. Kita tak bisa bahagiakan istri, minimal kita tidak sakiti hati istri itu. Kalau ibu-ibu tidak bisa membahagiakan suami, minimal panjenengan tidak menyakiti hati suami. Ini ihsan paling minimal terhadap orang tua. Apa contohnya tidak menyakiti hati orang tua? Allah mengatakan, fala taqul lahuma uff. Jangan berkata uff. Kalau kepada teman mungkin kita biasa berkata, saya tidak mau begitu. Tapi kepada orang tua Allah sebut jangan berkata demikian. Karena bisa saja perkataan itu membuat orang tua sakit hati. Kemudian contoh yang kedua, wala tanharhuma. Jangan membentak kedua orang tua. Jangan bersuara keras di hadapan orang tua. Makanya apabila panjenengan dipanggil oleh anak, tapi cara memanggilnya itu teriak-teriak, tidak usah datang. Ngoten. Panjenengan dipanggil oleh cucu, tapi dengan cara teriak-teriak, tidak usah datang. Kalau panjenengan datang memenuhi panggilan itu, berarti panjenengan sudah mengajarkan bahwa memanggil orang tua dengan cara teriak-teriak itu tidak apa-apa. Ngoten. Panjenengan kasih pengertian, nak, kalau panggil ayah, panggil ibu harus dengan suara yang sopan, memanggil dengan cara yang santun, maka ayah dan ibu akan datang kepadamu. Ngoten. Kasih pengertian kepada anak itu. Karena kadang kita menuntut anak untuk berbakti kepada orang tua, tapi kita tidak pernah mengajarkan kepada anak itu bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Maka Allah berfirman, wala tanharhuma. Jangan bentak kedua orang tua, jangan bersuara keras terhadap orang tua. Itu yang pertama. Yang pertama apa tadi? Tidak menyakiti hati orang tua. Kemudian yang kedua, wa qul lahuma qawlan karima. Berkata dengan ucapan yang mulia kepada kedua orang tua. Panjenengan kalau datang ke kiai pakai bahasa apa? Bahasa Jawa kasar apa kromo? Kromo kan? Itulah yang disebut dengan qawlan karima, ucapan yang mulia. Ucapan mulia itu Bapak Ibu tidak hanya ucapannya baik, sebab ada ucapan baik tapi cara menyampaikannya tidak baik. Ucapan mulia itu adalah ucapan yang baik dan cara menyampaikannya baik. Banyak di antara kita ini ketika berkata-kata kepada orang sopan, terutama kepada guru, sopannya luar biasa. Tapi kepada orang tua ucapannya tidak sopan, tidak karima kepada orang tua. Kalau kita demikian berarti kita telah meninggalkan ihsan minimal kepada orang tua. Kemudian yang ketiga apa? Tawadhu kepada orang tua. Allah berfirman, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Tundukkan, tawadukkan diri kalian kepada kedua orang tua. Jangan merasa berilmu di depan orang tua. Walaupun orang tua kita masih belum bisa ngaji, masih belum paham membersihkan najis, tapi jangan merasa berilmu di depan orang tua kita. Jangan merasa kaya di depan orang tua kita. Jangan merasa kita punya kedudukan di depan orang tua kita. Di kantor panjenengan punya jabatan, ya. Di luar panjenengan punya kedudukan, tapi di depan orang tua panjenengan tetaplah sebagai seorang anak. Wakhfid lahuma. Rendahkan dan tawadukkan dirimu di hadapan orang tua. Kadang kita tawaduk kepada guru kan?
Tawaduk kepada guru. Orang tuh kalau ngadep sama kiai luar biasa tawaduknya, sampai gini-gini. Nggih, Mbah Yai, nggih. Tapi orang tuanya gini-gini. Padahal Allah perintahkan tawaduk kepada siapa? Kepada orang tua. Walaupun kepada orang lain tetap kita diperintahkan tawaduk, tapi secara khusus Allah perintahkan tawaduk kepada orang tua. Termasuk tawaduk kepada orang tua adalah kita tidak bersuara lebih tinggi dibandingkan orang tua. Itu ihsan minimal ya. Yang ketiga, tawaduk kepada orang tua. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Selalu mendoakan orang tua. Itu ihsan paling minimal Bapak Ibu. Jangan sampai kita jarang mendoakan orang tua. Makanya selepas sholat itu doa wajib saya, Allahumma gfirli Tunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saking pentingnya doa kepada orang tua ini, ya. Sampai-sampai Allah ajarkan sendiri bagaimana cara berdoanya. Ngoten. Sampai Allah ajarkan sendiri Bapak Ibu. Kata Allah, Rabbighfirli wali walidayya. Ini ada di dalam Quran surah Al-Jin. Kemudian warhamhuma kama rabbayani shaghira ada di dalam Quran surah Al-Isra. Digabung oleh ulama, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah ihsan minimal yang harus kita lakukan untuk orang tua kita. Syukur-syukur kalau kita bisa melakukan lebih daripada itu. Tapi paling tidak yang minimal ini jangan sampai kita lalaikan. Yang pertama apa tadi? Tidak menyakiti hati orang tua. Kemudian yang kedua, berkata dengan ucapan yang mulia. Kemudian yang ketiga, tawadhu kepada orang tua. Yang keempat, selalu mendoakan orang tua. Ya. Maka jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan ihsan kepada kita setelah Allah memerintahkan untuk menyembah kepada dirinya. Wabil walidaini ihsana. Kemudian wasiat yang ketiga, wadil qurba, berbuat ihsan atau berbuat baik kepada kerabat. Kerabat adalah orang yang memiliki hubungan keluarga baik karena nasab maupun karena pernikahan. Kata Nabi, kalau kita buat baik kepada keluarga, misalnya panjenengan bersedekah kepada keluarga, itu dapat pahala dua. Pertama, dapat pahala silaturahim. Yang kedua, dapat pahala kebaikan yang kita berikan kepada mereka. Dapat dua pahala. Kenapa kerabat setelah orang tua? Bukan teman, bukan sahabat, bukan teman kuliah, bukan teman sekolah. Karena apabila kita ada musibah, ada kesulitan, kita adalah keluarga. Maka ihsan kedua setelah orang tua kita berikan kepada siapa? Kepada keluarga. Kemudian yang ketiga, ihsan itu diberikan kepada wal yatama, anak-anak yatim. Yatim yang dimaksud adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Kalau ditinggal wafat oleh ibunya apa namanya? Nah, itu bahasa Melayu saja itu. Kalau dalam Quran tidak ada piatu. Fa ammal yatima wal piatu, tidak ada. Ditinggal wafat oleh ayahnya, anak yatim dan belum baligh, belum mukallaf, ya, belum berumur 15 tahun kalau laki-laki. Belum berumur 15 tahun ditinggal wafat oleh ayahnya, maka disebut dengan yatim. Nah, yatim salah satu orang yang punya hak untuk mendapatkan ihsan kita. Jangan sampai hidup ini kita tidak pernah buat ihsan kepada anak yatim, jangan sampai. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, wal masakin, berbuat ihsan kepada orang-orang miskin. Miskin itu pengertiannya apa? Nggak mampu pokoknya miskin, nggak mampu beli mobil. Miskin dah.
kalau tidak mampu beli mobil. Seperti saya ini kan belum mampu beli rumah di Malang. Nah, berarti saya terhitung apa? Dapat zakat saya Pak harusnya. Nah, miskin itu begini. Kita tidak bisa menyamakan pengertian miskin dulu dengan sekarang. Beda kan, kebutuhan orang dulu dengan sekarang beda. Mungkin dulu kebutuhan orang 100 satu bulan itu udah cukup ya toh. Tapi sekarang kebutuhan orang 1 juta 1 bulan belum tentu cukup. Ngoten. Maka miskin itu kalau kita ingin mudah pahami begini. Miskin orang yang kebutuhannya 10 tapi dia dapatnya di atas 5 di bawah 10. Paham tak? Kebutuhannya 10 dapatnya di atas 5 di bawah 10. Fakir orang yang kebutuhannya 10, ini contoh ya. Kebutuhannya 10 dapatnya di bawah 5. Itu namanya fakir. Ada seseorang kebutuhannya dalam sebulan, kebutuhan pokoknya misal 3 juta. Setengahnya 3 juta itu berapa? 1,5 juta kan? Kalau dia dapatnya di bawah 1,5 juta namanya fakir. Kalau di atas itu dan di bawah 3 juta namanya miskin. Ngaten. Pak Mahfud, berapa sebulan kebutuhan pokok? Banyak ya? Ada 3 juta 1 bulan untuk keluarga. Sudah banyak ya? Kalau kita istilahnya terlalu ya kurang. Oh, kurang ya? Kita harus menekan. Jadi yang dimaksud adalah kebutuhan pokok. Misalnya Pak Agus berapa 1 bulan kebutuhannya? Saya sekarang nggak kerja, nggak tahu. Ayo kemarin kerja sekarang nggak kerja. Ada jemaah saya tanya, Bapak berapa sebulan? 3 juta Ustaz. Anak saya banyak, harus sekolah ini dan itu. Kemudian dapatnya berapa? Kadang 4 juta, kadang di bawah 3 juta Ustaz, karena saya jualan. Oh, berarti kadang miskin, kadang kaya itu. Maka cara mengartikan miskin begitu jemaah rahimakumullah, supaya kita lebih mudah. Ada orang yang rumahnya besar, ya, mungkin karena dia sudah purna ya, sudah tidak kerja dan gaji pensiunannya mungkin 1 bulan 1 juta, anaknya masih kecil-kecil ya, anaknya masih kecil, kebutuhannya banyak untuk sekolah, kemudian untuk kebutuhan sehari-harinya, bayar listrik ya, dan lain sebagainya. Itu bisa saja terhitung sebagai orang miskin. Kadang kita ini fokus sama yang kecil-kecil itu, padahal rumah besar itu belum tentu banyak uangnya tuh, belum tentu, tapi kebanyakan banyak ya. Kemudian wasiat yang ke-6, wa qulu linnasi husnan, berkata yang baik kepada semua manusia. Jadi kalau kita ingin mengukur kualitas iman kita, perhatikan bagaimana cara kita berucap. Karena Nabi mengaitkan ucapan yang baik itu dengan iman. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang baik. Kalau enggak, diam. Ucapan baik itu pertama jujur. Yang kedua, tidak menyakiti hati orang lain. Yang ketiga, tidak menggibah orang lain. Itu ucapan yang baik. Kemudian Nabi bersabda, siapa yang dapat menjamin kepadaku di antara dua bibirnya dan di antara 2 kakinya, maka saya jamin baginya surga. Jadi Nabi menjamin surga apabila kita bisa menjaga 2 ini. Pertama, lisan, yang kedua kemaluan. Apabila kita menjaga ini dan kita tidak gunakan untuk perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi menjamin kita dapat syurga. Kemudian yang ke-7, wa aqimus shalah, dirikan salat, wa atuz zakah, dan bayar zakat. Itulah 8 wasiat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Semoga wasiat-wasiat ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Amin ya rabbal alamin. Sudah masuk waktu syuruk? Waktu syuruk sudah masuk belum? Hah? Belum ya? Kurang 3-4 menitan lagi lah, insyaallah. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Ustaz, Silakan Pak. kalau nggak bisa balas kebaikan dari ibu itu apa dosa? Tidak dapat membalas, tidak dosa, asalkan kita sudah berusaha untuk buat ihsan kepada ibu kita. Bagaimana kalau ibu kita sudah meninggal? Tetap ihsan itu wajib untuk kita lakukan. Pertama, ihsan dengan cara mendoakan orang tua. Doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Itu doa bukan hanya untuk orang tua yang hidup. Untuk orang tua yang sudah meninggal juga kita doakan. Kemudian yang kedua, kita harus jadi anak yang soleh, solihah, ya. Karena dengan kesolehan kita, maka pahala orang tua itu akan terus mengalir. Yang ketiga, kalau panjenengan ada rezeki lebih, cobalah belikan tanah atau sumbangkan ke masjid di atas namakan orang tua, supaya orang tua itu dapat amalun jariyatun, amal yang terus mengalir. Walaupun panjenengan sudah meninggal, orang tua tetap dapat amal jariyah. Kalau waladun soleh, anak soleh itu pahalanya mengalir kalau dia masih hidup. Anak solehnya sudah meninggal dunia, sudah selesai, kecuali dia turunkan kesolehan itu kepada cucunya. Tapi kalau panjenengan punya uang lebih, dibelikan tanah, kemudian atau dibelikan atau disumbangkan kepada masjid, maka orang tua itu akan dapat pahala yang terus mengalir walaupun panjenengan sebagai anak sudah meninggal dunia. Itu cara ihsan kepada orang tua yang sudah tidak ada. Ada pertanyaan lain? Silakan. Kemudian orang tua termasuk mertua juga. Pengertian orang tua termasuk, iya, termasuk mertua. Tapi prioritas utama adalah orang tua kita. Bagaimana dengan istri, Ustaz? Istri ihsannya harus lebih banyak kepada suami. Jadi prioritasnya kalau untuk istri, ihsan itu kepada suami. Sebab apa? Suami itu pengganti orang tuanya. Dulu sebelum menikah, dia disayang sama orang tuanya, dia dilindungi oleh orang tuanya, kemudian kebutuhan hidupnya dicukupkan oleh orang tuanya. Setelah menikah, tanggung jawab itu pindah kepada suami. Maka istri harus buat ihsan kepada suami. Bahkan Nabi sebutkan ihsan istri kepada suami itu harus lebih diprioritaskan dibandingkan ihsan dia kepada kedua orang tuanya. Silakan Pak. Ustaz mau tanya apa boleh kita mencegah orang tua untuk nikah lagi selain agama Islam? Boleh tidak mencegah orang tua nikah lagi Selain agama Islam. nikah dengan non muslim? Ya, wajib dicegah. Ya, wajib dicegah apabila orang tua itu ingin menikah dengan yang beda agama. Ya, wajib, itu bagian dari dakwah anak. Cuman Allah sebutkan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Cegahlah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, tanpa mengancam. Kalau sudah panjenengan cegah, panjenengan sudah kasih pengertian, tapi orang tua tetap melakukan, ya sudah, kewajiban panjenengan sebagai anak sudah selesai. Sudah mengingatkan dengan cara yang baik, itu sudah selesai. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.